Halo, selamat malam Sobat Diskus. Kali ini saya mau sharing tentang pakan alternatif untuk ikan diskus, karena sekarang kan mulai agak mahal nih, agak susah juga cacing beku karena lagi musim banjir. Tapi ada treatmentnya dulu ya sebelum dikasih makan, nanti bisa-bisa ikannya pada celeng. Oke, kita ikuti berikut ini ya. Oke Sobat Diskus, mungkin banyak beberapa teman-teman yang ada di daerah perkotaan jarang menjumpai cacing sutra ya. Jadi cacing sutra yang sehat itu dia akan menggerombol atau membuat koloni atau membuat bentuk saling mengikat gitu seperti bola atau bergerombol kelompok gitu ya teman-teman ya. Dan dia aktif ya, bergerak-gerak sangat cepat sekali seperti ini. Nah ternyata itu kadar proteinnya itu tinggi teman-teman, bisa antara 50-60% ya. Tapi teman-teman perlu ingat bahwa cacing sutra ini kita nggak tahu asalnya, ada yang diternak di air yang bersih, ada juga yang diternak dengan bahan lumpur ya, dan airnya itu kotor, takutkan akan membawa banyak bibit penyakit. Nah biasanya kemasannya seperti ini kalau kita beli online ya teman-teman. Dia ditaruh dalam wadah plastik yang diberi oksigen. Nah setelah sampai ini harus buru-buru kita buka di tempat yang terbuka. Bisa pakai bak atau nampan kecil ya, dengan air yang tidak terlalu tinggi, rendah aja. Oke, langkah pertama kita bilas cacing sutra dengan air bersih atau dengan air mengalir sampai benar-benar bersih dan baunya itu sangat berkurang ya, hampir nggak bau. Pastikan itu teman-teman, supaya cacing ini terhindar dari bakteri. Nah ini teman-teman, ini termasuk yang kita beli ini cukup bersih ya. Biasanya kalau jasut yang diternakkan pakai media lumpur itu bau banget, dan waktu kita siram pertama itu kotorannya langsung pada keluar. Ini udah lumayan bersih, jadi tinggal kita bilas 2-3 kali aja biar lendir-lendirnya dan sisa-sisa air yang terbawa itu bisa kita ganti dengan air bersih. Oke, kedua teman-teman, setelah mengganti air atau membilasnya, teman-teman amatin cacing ini ya. Cacing yang sehat itu cacing yang menggumpal dengan kuat dan bergerak aktif. Kalau dia banyak yang mengambang, banyak yang terpencar dan nggak bergerak-gerak, berarti banyak yang mati. Nah teman-teman harus bersabar, jangan langsung dikasih makan dulu ya ke ikan. Nah kita ikuti proses ketiga dulu. Cacing harus dikarantina dulu, karena cacing sutra ini adalah makhluk hidup. Nah kita lihat ikan diskus kan rentan, dan ikan diskus baru aja harus dikarantina, berarti cacing juga harus kita karantina teman-teman. Bisa 2-3 hari kita aliri dengan air mengalir yang bersirkulasi. Atau teman-teman kalau pengen lebih bagus lagi, dikasih methylene blue sedikit juga nggak apa-apa, sehingga tidak ada perkembangbiakan bakteri. Nah setelah 3 hari baru biasanya saya pakai untuk kasih makan. Kita ambil seperlunya dan kita kasih makan ke ikan diskus ya teman-teman. Kita jangan terlalu banyak dulu, mending ikannya nambah atau makannya bertahap daripada kelebihan. Tapi kalau cacing sutra ini, kalau dia kebanyakan masih aman, karena cacing dalam akuarium itu masih hidup ya, nggak membusuk kayak cacing beku teman-teman. Nah dengan cacing sutra ini sebagai alternatif sih, pengganti teman-teman yang biasanya pakai cacing beku ya. Asal treatmentnya tepat, ini nggak membahayakan. Soalnya beberapa kasus teman-teman yang nggak pernah pakai cacing sutra, waktu pakai cacing sutra tiba-tiba ikannya langsung pada mojok gitu.
karena tidak di treatment dulu teman-teman. Nah, ini adalah tips yang keempat teman-teman, yaitu kita kasih makan cacing sutranya, dan jangan lupa water change sehari sekali minimal, karena ini juga makhluk hidup kan. Nah, saya kasih makannya ini pakai, kalau biasanya di tempat ternak itu orang breeder cacing itu pakai ampas tahu ya. Karena saya nggak punya, ini saya pakai tahu apa ya, ini tahu sutra, tahu yang empuk banget itu, yang biasa dibikin sapo tahu teman-teman. Nah, kita kasih makan ini sekali kasih makan ini bisa untuk 3 hari ya. Jadi si cacing sutra ini kan kalau siklus hidupnya kan panjang karena dia makhluk hidup ya. Kalau dengan air yang bersih, air yang mengalir, kita kasih aerator, dia kan bisa bertahan 2-3 minggu teman-teman. Jadi selama jangka waktu tersebut kita harus kasih makan si cacing ini juga gitu. Nah, cara kasih makannya kita taburkan di atas seperti ini. Nah, nanti dia kan lama-lama akan diserap nih, dipindahkan atau dikerumunin, jadi lama-lama akan masuk ke dalam gumpalan cacing ini teman-teman. Nah, cacing ini sebenarnya yang dikonsumsi adalah cairan ya, serat-serat cairannya itu diisep dari tahu ini, karena tahu ini sangat lunak, jadi mereka mudah makannya teman-teman. Kalau yang sudah biasa mungkin mereka bisa ngasih makanan fermentasi, ampas tahu, dedaunan atau sisa pakan. Tapi kalau karena kita pengennya bersih ya kita kasih tahu yang bersih aja. Toh ini dalam 2 minggu juga bakal habis ya. 1 kilo, 1,5 kilo ini langsung habis dalam 2 minggu teman-teman. Bahkan bisa lebih cepat kadang-kadang. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman. Tips kali ini untuk treatment cacing sutra sebelum dikasih makan buat ikan diskus ya. Semoga bermanfaat dan semakin membaik dan semakin meningkat perkembangan teman-teman dalam memelihara diskus. Salam Diva Diskus.